Assalamualaikum Sobat RSI, berjumpa lagi di podcast Asyik Asifa Bisik-Bisik. Berjumpa lagi dengan saya, Debbie Rizky, di podcast kali ini. Ya, podcast kali ini juga spesial ya, karena kami kedatangan tamu nih dari PT Orthocare Indonesia. PT Orthocare Indonesia merupakan vendor alat kesehatan yang telah bekerja sama dengan RSI. Nah, untuk lebih lanjutnya kita sudah menghadirkan Mbak Hilda ya dari PT Orthocare. Halo Mbak Hilda. Halo Mas Debi. Ya gimana nih kabarnya? Baik, sehat. Mas Debi sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga. Nah, untuk Sobat RSI yang belum kenal Mbak Hilda nih, boleh dong perkenalan dulu? Ya, boleh. Halo Sobat RSI, saya Hilda Wigatiri Prapaska, Sarjana Terapan Ortotik Prostetik. Saya merupakan salah satu marketing representatif dari PT Orthocare Indonesia yang ditempatkan di Lampung. Dan saat ini sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Islam dari 2022. Oke, Mbak kan dari PT Orthocare. Mungkin Sobat RSI ini masih belum familiar ya dengan PT Orthocare. Nah, PT Orthocare itu apa, Mbak? Baik, jadi PT Orthocare Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang ortotik dan prostetik yang menyediakan jasa dan alat kesehatan di bidang ortotik dan prostetik. Oh gitu, ortotik dan prostetik. Nah, itu tuh apa ya, Mbak? Ya, jadi Sobat RSI, untuk ortotik dan prostetik memiliki makna yang berbeda. Jika untuk ortotik merupakan alat kesehatan yang berupa alat penyangga tubuh untuk pasien-pasien yang mengalami kelemahan anggota gerak ataupun masalah pada anggota gerak. Jika prostetik merupakan alat kesehatan yang berupa alat ganti gerak, di mana bagi pasien yang membutuhkan itu biasanya kehilangan anggota gerak seperti amputasi pada kaki ataupun tangan. Nah, Sobat RSI, di sini kami mempunyai beberapa contoh yang dimana untuk prostetik sendiri, contohnya yaitu yang saya sekarang bawa merupakan kaki palsu bawah lutut atau biasa kami sebutnya dengan transtibial prosthesis, yang dimana kaki palsu ini yang dikhususkan untuk pasien-pasien kehilangan anggota gerak bawah atau bawah lutut, bisa saja yang disebabkan karena amputasi karena diabetes ataupun kecelakaan kerja. Nah, ini Mas Debi untuk kaki palsunya. Nah, kalau yang ini prostetik Iya, gitu ya. betul, Oh prostetik ya, tapi bawah lutut. Iya, karena itu. buat bergerak gitu ya, Betul, Mbak. untuk Oke. berjalan. Nah, kalau yang ortotiknya itu yang bagaimana? Oke, jadi kalau untuk yang ortotiknya, salah satu dari produk kami ataupun alat penyangga tubuh, yaitu kita ada beberapa dari penyangga leher ataupun bagian servikal, lalu di bagian tulang belakang, bagian untuk di paha, bagian untuk di lutut ataupun di kaki. Nah, salah satu penyangga leher yang sedang saya bawa adalah seperti ini Sobat RSI. Jadi ini merupakan penyangga leher yang dimana bisa diatur. Jika ada pasien dengan trauma servikal atau masalah pada leher, itu bisa untuk dipakaikan alat ini seperti ini. Jadi ini tidak perlu diukur karena dia adjustable, jadi bisa untuk dipakai untuk bisa langsung dipakai, langsung dipakai. Betul, jadi misalnya ada ukuran yang lehernya pendek nih, dia nggak terlalu tinggi, misalnya seperti itu, ataupun lingkar lehernya besar atau kecil, tidak perlu diukur-ukur SML atau XL, jadi tinggal dipasangkan ke sini kan dia akan otomatis nanti mengikuti dari kontur di leher tersebut. Iya, gitu. Canggih ya Mas Dewi ya? Iya, canggih ya. Jadi ya yang ini yang contoh yang ortotik. Iya, gitu untuk ortotiknya, dan salah satu untuk yang produk ortotik untuk di bagian ekstremitas bawah yaitu merupakan silikon full length. Jadi salah satu penyebab yang sering pakai alat ini biasanya karena dia ada masalah di tumit, Mas Debi. Jadi kalau misalnya ada masalah tumit di bagian tumit di sini, itu biasanya namanya untuk diagnosanya plantar fasciitis atau di sini metatarsalgia. Jadi memang kita didesain khusus untuk penyakit-penyakit tersebut. Gitu. Nah, kalau gitu manfaatnya nih dari alat-alat bantu ini apa ya, Mbak Hilda? Baik, jadi penggunaan ortotik dan prostetik itu cukup variatif ya. Maksudnya di mana pasien tersebut kita bisa membantu untuk mereka pulih kembali atau mereka menjadi lebih semangat karena menjadi lebih percaya diri ketika menggunakan alat bantu kesehatan tersebut. Karena beberapa kasus jika ada yang kehilangan kaki contohnya ya Mas Debi ya, karena kan mungkin selama ini ketika dia tidak teramputasi, dia seorang yang percaya diri dengan bekerja tidak ada kendala, namun
setelah mengalami amputasi, beberapa pasien itu kan ada yang mengalami yang namanya depresi ataupun down, tidak menjadi percaya diri. Iya Nah, betul. beberapa alat kesehatan kami ini kan ada yang contohnya kaki palsu atau tangan palsu ya. Hmm. Ketika pasien menggunakan alat bantu tersebut atau alat kesehatan tersebut, pasien itu menjadi setidaknya walaupun tidak bisa menggantikan kaki palsu yang asli, tapi kaki tersebut bisa menjadi salah satu media ataupun alat pengganti yang menyerupai kaki sebelumnya seperti itu, dan memang fungsinya juga kan memang untuk berdiri ataupun berjalan ataupun melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi secara tidak langsung pasien menjadi lebih efektif dan bisa membantu kembali pada aktivitasnya sehari-hari seperti Jadi itu. lebih untuk memudahkan juga ya untuk melakukan aktivitas, Ya, betul. sampai pun ke melakukan pekerjaan seperti itu ya Mbak Hilda. Ya, betul. Oke, nah Mbak ini kan tadi ada 2 jenis nih. Nah terus untuk menentukan saat kita alat bantu mana yang pas buat kita, ataukah itu ortotik atau prostetik itu kayak gimana Mbak? Ya, pertanyaannya bagus banget nih Mas Didi, karena mungkin sebagian orang kan belum mengenal kami nih sebagai ortotik. Jadi Sobat RSI, jika kalian membutuhkan alat ortotik dan prostetik, kalian boleh banget mengunjungi Rumah Sakit Islam. Nah, lalu nanti jika sudah ke Rumah Sakit Islam, boleh ke dokter ortopedi, lalu biasanya dari dokter ortopedi akan disarankan ke dokter rehabilitasi medis, yang dimana di sini nanti akan dilakukan evaluasi dan pemeriksaan fisik. Apakah alat yang sesuai dengan kondisi pasien tersebut, seperti itu. Ataupun dari dokter syaraf pun bisa juga Mas Debi. Jadi kalau misalnya ada masalah dengan syaraf dan ternyata membutuhkan rehabilitasi medis dan sampai membutuhkan untuk alat penyangga, bisa juga melalui dokter syaraf lalu ke dokter rehabilitasi medis. Oh ya Mbak, berarti ini kan kolaborasi dari beberapa dokter spesialis ya Mbak. Yang tadi ada ortopedi, ada rehabilitas medik dan juga saraf. Dan alhamdulillahnya nih Sobat RSI, semua dokter-dokternya sudah ada di RSI. Jadi istilahnya kalau RSI itu one stop service lah, apa aja ada di sini gitu. Oke, Mbak, terus kan ini sudah ya Mbak ada alat-alatnya gitu. Menentukan nih untuk kenyamanan dari alat ini tuh bagaimana Mbak? Atau bisa berfungsi dengan baiknya itu bagaimana ketika emang sudah diberikan alat bantu ini? Ya, jadi bagaimana kalau kita dapat memastikan bahwa alat yang digunakan oleh pasien itu kan nyaman atau baik ya. Nah, di mana kami itu memiliki prosedur Mas Debi nih ya. Jadi kalau kita mau membuatkan alat bantu, karena alat bantu kita tuh terdiri dari 2 macam, yaitu ada ready stock yang ada ukurannya SML atau XL, dan yang kedua itu custom made. Jadi kami memastikan bahwa alat yang sudah kami berikan kepada pasien itu sudah tepat dan baik sesuai dengan fungsinya. Nah, tapi ada beberapa misalnya kendala seperti itu ya. Nah, kami akan memastikan dulu apakah penyebab tersebut memang dikarenakan dari alat kami ataupun memang adaptasi dari pasien tersebut. Jika memang ternyata karena pasiennya yang belum terbiasa dan memang tidak ada kendala dengan alat kami, maka itu akan dilanjutkan untuk penggunaannya. Tapi selama alat kami dilakukan observasi dan evaluasi oleh dokter rehabilitasi medis juga, maka nanti kita akan menentukan juga nih diskusi bersama terkait alat tersebut gitu. Jadi kita juga tidak hanya satu penilaian, tapi juga ada dari dokter rehabilitasi medis juga, dan pasien juga pasti kita akan tanya ya bagaimana perasaannya ataupun yang dirasa setelah menggunakan alat seperti itu. Ya, jadi istilahnya yaitu bentuk layanan yang diberikan kepada pasien kita ya Mbak Hilda, untuk setidaknya nyaman dengan alat bantu yang telah diberikan seperti dan itu ya. Dan jangan khawatir Mas Debi, kita juga kan di sini memang memberikan pelayanan itu secara maksimal. Jadi kami juga melakukan yang namanya follow up service Mas Debi. Jadi kalau misalnya ada pasien yang masih memiliki kendala ataupun juga nanti pasien ada memiliki keluhan di atas 6 bulan, 1 tahun, kami masih bisa melakukan servis rutin yang dimana bisa langsung datang ke RSI juga, seperti itu. Nah Mbak, kalau dari contohnya gitu, dari pasien yang menggunakan prostetik ataupun ortotik ini yang memberikan manfaat langsung dari orangnya itu, ada nggak Mbak contohnya dari cerita pasien-pasien Mbak Hilda? Ya, jadi untuk contohnya Mas Debi, kami pernah menangani salah satu pasien dari rumah sakit yang dimana pasien tersebut merupakan pasien dari peserta BP Jam Sostek. BPJS Ketenagakerjaan ya? Ya, betul Mas Debi. Nah, karyawan tersebut sempat kehilangan tangan yang dimana memang di tangan sebelah kiri yang memang kan jika kalau misalnya tambah aktivitas bisa menggunakan 2 tangan ya Mas Debi ya.
apalagi ketika pekerjaannya memang harus memerlukan 2 tangan yang dimana untuk memegang, untuk mengendarai motor ataupun dia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, lalu ketika sudah memakai alat bantu dari ortocare, pasien tersebut sudah diberikan alat yang memang sesuai dan memang dengan teknologi yang terbaru, yaitu dengan myoelektrik, yang dimana tangan palsu tersebut memiliki salah satu spesifikasi yang dimana ada baterainya, ada sensornya, seperti itu. Jadi yang ketika pasien tersebut diamputasi di bawah siku atau seperti ini, nah pasien tersebut ketika dipasangkan alat, setidaknya walaupun dia tidak bisa kembali 100% pada aktivitasnya, pasien tersebut bisa membantu untuk memegang sesuatu, contoh memegang gelas, memegang untuk tas, ataupun mengangkat beban seperti itu. Dan memang untuk saat ini pasien tersebut juga sudah kembali bekerja Mas pada perusahaannya setelah melalui beberapa perawatan intensif seperti di rumah sakit. Iya, jadi manfaatnya bisa sampai seperti itu ya Mbak, nggak terbatas untuk mengembalikan biar bisa bergerak atau memegang lagi ya, sehingga nyampe untuk melakukan pekerjaannya pun bisa kembali gitu ya. Iya, Wah luar betul. biasa banget emang ya alat-alat prostetik ortetik ini ya Mbak. Nah, untuk itu kan ini bisa dibilang alat-alatnya ini eksklusif ya Mbak, alat bantu ini gitu. Nah itu apakah bisa semuanya dijangkau gitu untuk pasien-pasien Mbak? Baik, untuk ortotik dan prostetik memang kalau dari ortocare sendiri merupakan alat kesehatan yang semuanya impor dari luar negeri. Tapi jangan khawatir Sobat RSI karena kami memiliki dari produk yang standar sampai yang ke premium, di mana kami memang perusahaan kan sudah bekerja sama dengan perusahaan internasional juga, yang dimana kami juga telah menjadi distributor tunggal untuk produk-produk kami, salah satunya Orthoplus, di mana produk tersebut dari Taiwan. Dan kalaupun memang ada pasien membutuhkan untuk produk yang bagus yang dari mungkin Amerika ataupun Prancis, kami juga ada. Jadi memang ketika pasien tersebut memiliki kemauan untuk memiliki prostetik yang premium ataupun yang memang dengan high tech, jadi pasien bisa bebas memilih gitu untuk mau yang mana seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk yang harga standar, kami pun juga ada, nanti juga akan disesuaikan dengan kondisi pasien dan kebutuhan finansial. Nah nih Mbak ya, misalnya ada nih pasien kecelakaan kerja juga gitu, terus dia tuh yang kehilangan yang diamputasinya itu misalnya jari tangan sebelah kirinya gitu kan, padahal dia bekerjanya dominan tangan kanan. Nah itu kan berarti kayak nggak butuh-butuh amat ya Mbak buat bekerja. Nah itu kalau menurut Mbak Ida bagaimana? Ya, jadi kalau untuk amputasi, contohnya di salah satu tangan yang dia bukan dominan di tangan kanan, memang untuk fungsinya tidak begitu seberapa pengaruh seperti tangan kanan. Karena kan kalau tangan kanan kebanyakan untuk aktivitas, tapi beda dengan kidal ya. Kalau kidal kan memang fokusnya kebanyakan di tangan kiri. Nah, tapi jika memang dia bukan kidal atau kinan ya sebutannya, itu pasien memang bisa disarankan untuk menggunakan alat ganti tersebut. Karena apa? Karena ketika pasien kehilangan anggota geraknya ataupun satu ruas atau 2 pun ruas jari, pasien tersebut bisa melindungi nih. Jadi kayak bisa terlindungi secara otomatis dengan alat bantu tersebut. Karena apa? Kalau misalnya pasien itu langsung tanpa ada alat ganti geraknya atau prostetiknya gitu ya, itu kan otomatis dari yang bagian jari ini nih, misalnya dia terpotong gitu, dia langsung menyentuh ke bagian kulit yang di dalamnya. Maksudnya tuh kalau ada apa-apa terbentur, dia langsung kena nih dari lapisan yang tipis itu. Jadi istilahnya tidak ada pelindungnya seperti itu ya Mbak? Iya, jadi bisa sebagai pelindung, dan yang kedua juga bisa sebagai kosmesis. Kosmesis itu ya kalau misalnya ketika kita melihat seperti ada tangan atau jarinya, walaupun sebenarnya tidak asli. Yang tadi dibilang Mbak Hilda ya, bisa menambah kepercayaan diri juga kan ya betul. untuk pasiennya yang telah diamputasi seperti itu. Jadi kelihatannya seperti utuh gitu. Betul. Ya, itu Sobat RSI tadi kan dengan Mbak Hilda nih sudah dijelaskan mengenai prostetik dan ortotik gitu ya, dan manfaat-manfaatnya banyak banget nih, dan alhamdulillahnya di RSI sudah bekerja sama begitu ya Mbak, dan bisa lah lengkap layanan untuk alat bantu prostetik dan ortotik ini. Terima kasih banyak Mbak Hilda atas waktunya di podcast kali ini ya. Mbak Hilda jangan kapok-kapok nih buat podcast, kan nanti banyak nih Sobat RSI yang kangen nanti sama Mbak Hilda dan info-infonya, update-annya juga dari PT Ortocare Indonesia. Terakhir ini Mbak, ada pesan nggak yang mau disampaikan untuk
Sobat RSI? Ya, jadi Sobat RSI pesannya Reborn Your Life with Us. Karena apa? Kita Ortocare sudah hadir di sini, di Lampung Tengah khususnya. Jadi jangan ragu kalau misalnya ada saudara, kerabat, ataupun tetangga dari kalian yang memang membutuhkan alat bantu tersebut. Seperti itu. Jadi jangan minder kalaupun ternyata memang harus membutuhkan alat gitu, Mas. Nah, dan alhamdulillahnya di RSI sudah bisa ya menyediakan layanan tersebut ya Mbak. Jadi untuk ke Sobat RSI bisalah mempercayakan kesehatannya dan datang ke Rumah Sakit Islam Ashifa gitu. Ya Mbak, terima kasih banyak untuk Sama-sama, Mas kesempatan Demi. pada kali ini di podcast Asyik Ashifa Bisik-Bisik ini. Jangan kapok-kapok ya Mbak. Ya, dan juga terima kasih Sobat RSI telah menyaksikan, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di konten-konten sosial media kita. Semua konten di sosial media Rumah Sakit Islam Ashifa. Dan kalau gitu akhir kata saya Debi Rizky dan juga ada Mbak Hilda di sini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.